Di sini kita udah ditemani dengan dokter dan narasumber kita pada siang hari ini. Mungkin aku mau ajak dokter untuk kenalan dulu, Dok. Kira-kira dokter dari namanya, mungkin sekalian dengan gelarnya gitu, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin perkenalkan, saya Melia, dokter kandungan. Saya berpraktik di Rumah Sakit Unpad dan di satu klinik. Di sini kita akan sharing, berbagi untuk keilmuan. Mungkin itu dulu perkenalannya. Itu dulu. Terima kasih, dokter. Mungkin dari dokter aku mau nanya dulu nih. Dokter, kira-kira kabarnya gimana siang hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Semua baik? Baik. Mungkin kita bisa langsung masuk kali ya ke acara talk show kita pada siang hari ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan gitu ya. Kami udah menyiapkan beberapa pertanyaan dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A atau question and answer gitu ya. Boleh dari teman-teman sekalian kalau misalnya ada pertanyaan atau misalnya ada pokoknya ada pertanyaan gitu ya, ada kebingungan, ada ketidakjelasan. Boleh nanti di akhir acara kita tanya-tanyaan gitu ya. Kita saling sharing aja gitu ya. Mungkin kita mulai dari pertanyaan yang pertama, ini masih cukup umum ya, Dok. Jadi sebenarnya bisa jawab ya. Kalau nggak luar yang jawab ya. Betul, Dok. Harus bisa. Mungkin ini masih umum. Jadi sebenarnya, Dok, apa sih yang terjadi dalam tubuh kita, dalam tubuh perempuan gitu ya, ketika terjadi menstrual cycle atau siklus menstruasi? Pertanyaannya simpel tapi jawabnya berat ya. Siklus menstruasi semua perempuan pasti mengalami ya untuk kondisi dalam batas normal. Nah, yang terjadi dalam tubuh kita itu banyak faktor. Bisa satu karena perubahan hormonal, kemudian terjadi perubahan bentuk fisik gitu ya. Nah, kita bagi biasanya dalam 3 fase. Pada fase 1 sampai 5 atau hari pertama haid sampai hari ke-5 haid itu biasanya estrogen dan progesteron kita lagi fase low. Ya, jadi mulai nih agak-agak lemes-lemes. Kalau cewek mulai dysmenor gitu ya. Nah, karena memang itu fase hormon kita lagi rendah-rendahnya. Karena dia sudah sedang mengeluarkan fase peluruhannya. Kemudian nanti dari 6 sampai ke 13 hari, nah itu fase yang estrogen dan progesteron kita mulai menaik untuk persiapan masa ovulasi. Nah, itu 6 sampai 13 hari itu tubuh agak mulai enakan tuh karena hormon sudah mulai balance lagi. Nanti mulai dari 14 sampai ke usia 28 kita sebut bisa disebut fase ovulasi karena 14 hari sampai 1 minggu itu biasa kan ring untuk ovulasi ya. Betul. Nah, itu dopamin, serotonin itu mulai naik. Makanya nanti badan mulai segar, kemudian effortnya lebih bagus, lebih kuat, karena memang hormon kita lagi naik untuk mempersiapkan fase ovulasi. Lalu nanti di terakhir baru masa pasca ovulasi. Jadi ada prosesnya semua dan itu kompleks. Terima kasih, dokter. Kayaknya menarik nih, Dok. Tadi udah sempat disinggung ya mengenai dysmenorrhea gitu ya. Dari dokter sendiri mungkin kan di sini ada teman-teman yang non FK gitu ya, Dok. Kalau dari dysmenorrhea sendiri itu apa ya, Dok, kira-kira ya? Dan mungkin ini mungkin dari itu dulu ya, Dysmenorrhea itu apa ya, Dok? Dysmenorrhea itu biasa kita sering sebut nyeri haid ya. Normal nggak sih kalau haid itu nyeri? Normal sih. Normal, tapi normal gimana dulu? Kalau sampai dia guling-guling, nggak masuk beraktivitas seharian gitu, nggak kerja, misal dia lagi kerja gitu, izin itu normal nggak? Kayaknya udah mulai di batas tidak normal ya, Dok? Ya, artinya gini, kalau menstruasi itu wajar nyeri, tapi masih bisa terkompensasi di badan kita, tidak mengganggu aktivitas. Tapi kalau sudah mulai mengganggu aktivitas, kemudian tidak bisa teralihkan. Kadang kalau nyeri haid nih, yang nyeri haid normal, kita lagi main handphone ya teralihkan. Kita lagi tidur ya ketiduran gitu ya. Itu yang normalnya. Karena memang pasti pada awal-awal mau mendapat menstruasi itu akan nyeri. Tapi minimal dan tidak boleh nyeri yang sampai mengganggu aktivitas. Kalau sudah ada gangguan sampai mengganggu aktivitas, itu berarti sudah dysmenorrhea yang perlu kita periksa lebih lanjut. Ya, nggak selamanya nyeri itu nyeri pas haid itu bermasalah. Tapi kalau sudah mengganggu kualitas hidup itu yang baru disebut bermasalah. Nah,
Dok, kebetulan ini kan kalau misalnya udah bahas tentang gejala gitu ya, gejala PMS, kan pastinya dari perempuan ke perempuan itu pasti gejalanya beda-beda gitu dok. Ada yang merasakan sakitnya sampai ubun-ubun gitu ya, sampai mengis mungkin ya, sampai tiduran di atas kasur. Ada juga yang kayak ya udahlah kita sambil jogging aja lah, kita jogging aja gitu. Kok bisa ya gitu ya dok, sampai gejalanya beda-beda untuk masing-masing perempuan? Kembali lagi tuh ke ambang nyeri ya, ambang nyeri seseorang beda kan. Ada yang mungkin baru kayak misalnya jatuh dikit udah nyantai bisa bangkit lagi, bergerak beraktivitas lagi. Atau kalau anak-anak misalnya jatuh dikit dia langsung nangisnya, wah kuat-kuat gimana sampai guling-guling. Itu ambang nyeri kita. Tapi prinsipnya dysmenor itu wajar kalau memang tidak sampai mengganggu aktivitas. Jadi jangan khawatir kalau nyeri haid itu di awal-awal menstruasi, tapi masih bisa kita handle gitu, tidak mengganggu aktivitas kita. Oke, paham dokter. Terima kasih banyak dok. Nah, mungkin di pertanyaan selanjutnya kita mau bertanya sedikit tentang siklusnya sendiri. Kenapa siklus menstruasi itu bisa tidak teratur dok? Karena kan kadang kan mungkin dari perempuan-perempuan di sini pernah ngalamin gitu ya, kok siklus mens aku di bulan ini nggak sama ya kayak bulan lalu, kok nggak sama ya kayak tahun lalu gitu. Oke. Sebenarnya wajar nggak kalau siklus menstruasi kita, saya balik tanya ke audiens dulu ya. Boleh. Kalau menurut teman-teman wajar nggak kalau siklus menstruasi kita itu range-nya berbeda-beda, berubah-ubah. Misalnya hari, atau gini balik dulu deh, range normal range normal menstruasi itu berapa hari sih sebenarnya yang terbaru ya? Kalau dulu kan kita kan 2135 gitu. Kita update lagi ya, yang terbaru itu berapa? Ada yang tahu nggak? Misalnya menstruasi normal itu range-nya dari bulan ke bulan itu dapatnya berapa lama butuh waktunya? 28 itu tengah-tengahnya. Kalau dibilang cari aman, tengah-tengahnya. Cari aman. Enggak ya? Jadi kita pakai yang terbaru ya, sekarang 24 sampai 38 hari. 24 sampai 38 hari, nggak ada lagi 21 sampai, tapi tidak menyalahkan, 2135 tetap masih dalam. Tapi kita pakai yang terbaru itu dari ACO, American Association gitu, dia mengatakan bahwa terbaru itu 24 sampai 38 hari. Nah, kalau 24 hari ini misalnya, berarti kalau tanggal 1 Januari dia dapat, berarti sekitar tanggal 25 dia dapat lagi. Ya kan, karena 24 hari, itu masih siklus dalam batas normal. Jadi jangan kaget, misal, dok kok aku bulan ini 2 kali ya dok, kemarin tanggal 1, sekarang tanggal 26 dapat lagi, misal gitu. Itu masih dalam ring berarti. Jadi, atau misalnya, dari tanggal 1 dapat, terus karena 38 hari, atau dapat awalnya itu gini deh, misalnya dapatnya itu di minggu ketiga, minggu keempat. Terus kalau dihitung 38 hari, bulan Februarinya ke-skip, dapat di awal Maret. Dok, aku bulan lalu nggak haid loh dok gitu. Jadi artinya wajar kalau haid itu akan maju mundur karena memang bulan aja ada 30, ada 31. Kemudian fluktuasi frekuensi menstruasi itu dari 24 sampai 38 hari. Jadi jangan khawatir kalau misalnya mensnya sebulan 2 kali. Kita lihat dulu, kita evaluasi. Terus kapan dikatakan bermasalah? Kalau sudah 3 bulan berturut-turut, misalnya pada bulan ini siklusnya agak memanjang lebih dari 38 hari. Tahu-tahu bulan keduanya kembali normal, 24 udah haid lagi, itu masih dianggap aman. Tapi kalau sudah 3 bulan berturut-turut, baru kita boleh lakukan pemeriksaan ke tenaga medis. Oke, terima kasih banyak dok atas jawabannya. Mungkin tadi kan udah sempat disebut ya, bisa tidak teratur gitu ya, fluktuasi antara 28 hingga 38 hari gitu. 24 hingga 38 hari. Nah, kira-kira ada nggak ya dok faktor-faktor yang mungkin bisa memperpanjang atau mempersingkat dari jarak tersebut, jarak siklus menstruasinya? Oke. Itu siklus itu banyak faktor sebenarnya pengaruh keseimbangan. Jadi hormonal imbalance. Kalau hormon kita nggak keseimbang itu pengaruh untuk maju mundur menstruasi. Nah, tergantung lagi ke teman-teman under stressernya gimana. Kalau lagi stres nih, kayak mau ujian aja pasti gampang diare. Mau ujian sering ke toilet. Itu bentuk simpatis dan parasimpatisnya yang singkat. Apalagi tubuh yang lagi dalam tekanan, yang lagi mau skripsian nih bergadang gitu ya. Atau ngapelin pacarnya nggak keluar-keluar dari rumah, dari kamar, nunggu sampai 2-3 jam, stres juga gitu. Itu ngaruh ya. Oke. Kalau misalnya dok, dari pola makannya atau aktivitas fisik dan juga tidur,
Kira-kira dari ketiga aspek itu, ini spesifik aja, dari ketiga aspek itu kira-kira gimana dia bisa berdampak kepada keteraturan siklus haid gitu ya? Oke. Sebenarnya itu berkesinambungan. Jadi pola tidur, pola makan, kemudian stres itu berkesinambungan. Jadi arti kata kalau itu ada yang pencetus bisa mengganggu keseimbangan hormon. Kembali lagi itu keseimbangan hormon. Keseimbangan hormon itu terjadi bila itu satu satuan kompleks semua berjalan gitu. Cuman kita kan nggak bisa nih, aku nggak mau stres dok, kan nggak mungkin ya gitu. Kita bisa meminimalisir stres misalnya gitu. Aku tidurnya kurang karena lagi skripsi ya, nggak mungkin gara-gara takut mensnya berantakan skripsinya keteteran, enggak kan gitu. Tapi kalau dalam arti kata dalam 3 bulan dia kembali normal lagi, ya sudah berarti ada under stressernya yang mencetuskan. Tapi kalau kembali lagi hidup kita normal, kita kembali ke habit yang baik, dia kembali siklus normal lagi, ya itu aman. Berarti ada pencetus saja gitu. Kira-kira kalau dari dokter ada saran praktis nggak ya? Kira-kira kalau misalnya dari aspek pola jaga makan, itu kira-kira makanan apa yang perlu kita hindari atau makanan apa yang perlu kita perbanyak gitu? Sebenarnya makanan spesifik nggak ada ya. Misalnya makan ini jadi mens jadi lebih banyak, makan ini mens jadi lebih sedikit atau lebih panjang jadi memendek, enggak. Prinsipnya kalau bisa makan yang terbaik itu banyakin protein. Karena memang protein untuk regenerasi sel kita sendiri ya gitu. Jadi dibalik lagi jangan nasinya segunung, ayamnya cuma sebesar jempol kayak gitu. Dibalik. Jadi usahakan banyakin protein karena protein itu yang membantu regenerasi tubuh kita lebih baik gitu. Kalau disuruh milih ya lebih baik banyak protein. Nah, salah tips juga nih, biar misalnya ujian aku mau belajar nih dok tapi kok gampang ngantuk, ya berarti karbonya dikurangin, gulanya dikurangin supaya indeks glikemiknya nggak tinggi dan nggak gampang ngantuk gitu. Nah mungkin teman-teman yang mungkin suka begadang nih, boleh ditingkatkan proteinnya, dikurangin gulanya gitu ya. Malam-malam jangan makan martabak manis gitu ya. Nasi goreng telurnya cuma 1 tapi nasinya udah dua gunung tingkatannya. Waduh, udah pesan nasi kuning gitu dok. Jadi artinya karbo dan gulanya dikurangin. Kalau untuk kalian pengen tetap tidak gampang ngantuk gitu ya, bukan berarti tidak boleh, tapi hanya dikurangi. Lebih banyak jumlah proteinnya. Betul dok. Nah kalau misalnya masih dalam ruang lingkup kurang tidur gitu ya dok, kira-kira dari kondisi kurang tidur dan mungkin mahasiswa kan sering begadang ya dok, itu efeknya ke kesehatan reproduksi perempuan secara spesifik itu gimana ya dok? Kalau secara langsung mungkin enggak ya, karena misalnya kurang tidur nih 1-2 hari ini kurang tidur, apalagi nanti kalau udah masuk ke fase preklinik udah mulai jaga-jaga gitu ya, itu memang enggak spesifik langsung, tapi mempengaruhi kok dengan kualitas tidur kita yang kurang gitu ya. Kemudian pola makan kita, olahraga penting, terutama olahraga itu penting. Jadi alangkah baiknya disempet-sempetin walaupun sesibuk-sibuknya nih seminggu sekali 2 kali gitu ya. Tapi kalau secara ideal memang lebih baik 3-5 kali. Tapi paling tidak kalau karena lagi sibuk 1-2 kali Sabtu Minggu boleh disempet-sempetin agar sirkulasinya baik lagi gitu. Kalau mungkin di kalangan mahasiswa banyak yang suka misalnya nih ya, satu hari dia nggak tidur sama sekali 24 jam gitu. Dengan pemikiran, oke lah, aku akan tembus pas waktu liburan dok, pas waktu weekend. Aku akan tidur, balas dendam, aku akan tidur 12 jam sehari gitu. Itu kalau kayak gitu ada efeknya nggak? Atau dia tetap aja berdampak buruk gitu dok? Jadi tubuh itu ada sirkadiannya, pagi, siang, malam. Kenapa kita terbiasa pagi kita beraktivitas, malam kita mulai istirahat gitu ya? Karena irama tubuhnya ada yang mengatur ritme di kepala kita. Namun kalau kita artinya kita kayak kata Laura tadi, misalnya nih begadang sampai 12 jam, besok kita balas dendam, itu tidak bisa menggantikan. Sama kayak misalnya kalau kita tenaga medis shift malam terus pagi malamnya nggak tidur semalaman karena jaga ya. Terus tiba-tiba siangnya dibalas dendam, itu sebenarnya tidak terlalu bisa menggantikan karena kualitas tidur yang baik itu memang malam. Di saat hormon-hormon kita mulai tenang, tubuh kita mendetok semuanya, itu memang baik. Tapi kita gantikan di siang itu sebenarnya tidak membantu untuk menggantikan. Tapi paling tidak tubuh kita mencharger lagi, karena kita kan butuh energi lagi ya untuk kembali waras lah kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang. Kembali waras. Aku nggak waras nih dok. Wah, saya bilang nggak waras gimana ya misalnya. Jadi ceritanya biar kembali lagi mencharger tubuh kita ya. Istirahat pada pengganti siang, tapi bukan berarti bisa menggantikan kualitasnya ya, kualitas pada malam hari. Oke. Nah,
Tadi terima kasih dok untuk mungkin bisa menjadi insight ya buat teman-teman, jangan sampai aku akan tembus nih 17 jam besoknya mau tidur bablas aja gitu kan hari Sabtu Minggu. Kalau misalnya dari tadi kan dokter sempat singgung mengenai olahraga gitu ya. Olahraga kira-kira apa yang akan dokter, jenis olahraga apa gitu yang dokter akan sarankan ketika seorang perempuan tuh sedang menstruasi yang mungkin bisa meringankan PMS-nya, bukan PMS, dysmenorrhea gitu. Oh berarti untuk gejala mengurangi. Sebenarnya olahraga apapun, basicnya kalian suka dulu olahraga itu, karena dipaksain juga nggak mungkin. Dan di saat olahraga usahakan intensnya yang agak sedang, bukan yang high impact gitu, supaya kalian di saat tubuh lagi berovulasi, kemudian dia tidak terjadi peluruhan, kemudian jadi menstruasi, tubuh itu hormonnya sedang bekerjanya gitu. Alangkah baiknya kalau di saat itu olahraganya sedang saat menstruasinya ya. Kalau saat menstruasi paling baik olahraga yang paling aman itu yang masuk energi paling bagus ya di saat hari ke-6 sampai hari ke-14. Itu makanya kok saya pada hari ke-13 gini, kalau misalnya kadang-kadang iseng suka ngitung gitu ya, kok energinya beda ya dok, tiba-tiba lebih effort ya dok gitu. Itu karena memang hormon kita lagi naik-naiknya untuk persiapan ovulasi. Tapi di saat menstruasi hormon kita sedang mulai menurunkan kerjanya supaya bisa luruh. Nah di saat bisa luruh lah itu kalau bisa olahraganya yang low impact atau intensitasnya paling maksimal sedang, jangan yang berat-berat. Oke, dok, sempet aku dengar suatu fakta atau mitos gitu ya. Ini korban TikTok nih. Iya, mungkin korban TikTok atau korban jurnal yang pernah dibaca gitu. Katanya kalau misalnya kita berolahraga itu ada kemungkinan untuk mengurangi rasa dysmenorrhea atau rasa nyeri selama PMS. Kira-kira itu betul nggak ya dok? Dan kira-kira mekanismenya itu gimana gitu? Itu sebenarnya karena teralihkan ya, karena di saat kita angkat beban yang mungkin awalnya aku sanggup cuma 2 kilo, tiba-tiba hari ini aku mau naikin 5 kilo gitu. Jadi pengalihan untuk beban itu yang membuat rasa nyeri kita tidak terlalu terasa gitu. Itu hanya bentuk pengalihan kita, tapi itu baik. Dan makanya kalau memang lagi haid, kalau bisa intensnya tuh jangan terlalu yang berat, karena memang itu tadi kerja hormon kita lagi mulai turun, tubuh kita lagi adaptasi lagi untuk pasca peluruhan. Nah kalau bisa yang low impact. Gitu. Oke. Kalau misal untuk stres gitu ya dok, ada juga yang bilang kalau misalnya stres dia bisa mempengaruhi keterlambatan haid gitu dok. Ngaruh. Kalau teman-teman stres, kebayang nggak? Misalnya stres aja dalam waktu 3 bulan nih, skripsinya tertunda-tunda nih gitu. Pasti ngaruh nanti ke itunya. Cuman mungkin nggak efek langsung ya. Misal gara-gara stres aku efek menstrual jadi berantakan. Enggak. Banyak faktor, karena multifaktor untuk terganggunya gejala menstruasi itu. Cuman stres juga mempengaruhi, ada kontribusinya untuk mempengaruhi siklus menstruasi kita jadi berantakan. Kalau misalnya nih dok, tadinya udah sempet nih, terus abis itu kok revisinya banyak gitu kan, stres lah dia 3 bulan gitu kan ngerjain revisi. Ternyata dalam 3 bulan itu dia amenorrhea dok, haidnya berhenti gitu ya. Kira-kira dia butuh waktu berapa lama sampai siklus haidnya itu menjadi kembali normal? Jadi gini, kalau kita tidak haid itu kita bisa evaluasi maksimal 3 bulan. Artinya kalau dalam 3 bulan tidak haid itu wajib dikontrol. Tapi kalau dalam 3 bulan dia kembali haid, tinggal kita evaluasi dengan ring tadi 24 sampai 38 hari. Kalau misalnya sudah 3 bulan nih dok, aku Januari, terus sekarang udah April, Januari, Februari, Maret, kok nggak haid sama sekali, boleh kita cek apa permasalahannya. Oke. Kalau misalnya seseorang mengalami stres yang mungkin kronis gitu ya dok, apakah itu mungkin untuk menyebabkan haidnya jadi berhenti secara permanen? Kalau berhenti permanen mungkin bukan karena stresnya. Jadi amenorrhea itu ada amenorrhea primer, ada amenorrhea sekunder gitu ya. Nah kita cari tahu dulu penyebab utamanya di mana. Apakah memang ada kelainan dari fungsi dari pituitarinya untuk proses menghasilkan hormon LH, FSH semuanya gitu ya, atau memang ada kelainan hipertiroid. Seringnya sih kasus, padahal obatnya murah di puskesmas juga gratis, dikasih dengan PTU saja penyakitnya terlaksana, tapi nggak ketahuan dari awal, padahal kasus-kasusnya dengan kasus hipertiroid gitu.
obatnya cuma PTU di puskesmas, bahkan digratiskan obat itu, tapi nggak kedeteksi dari awal. Atau misalnya salah satunya pada perempuan ngeluh nih, kok tiba-tiba ada keluar ASI ya dok di payudara saya gitu, misalnya kayak gitu. Itu juga termasuk salah satu gangguan, kita pikirkan ke tiroid gitu. Tinggal kita lakukan pemeriksaan tiroid. Oke, berarti itu kalau misalnya ada kondisi-kondisi lain ya gitu ya. Ada faktor pendukungnya lagi, karena tadi ada faktor minor, ada faktor sekunder, atau primer, ada faktor sekunder gitu. Oke. Sekarang kita mau bertanya sedikit dok tentang kalau misalnya haid untuk perempuan-perempuan ya. Untuk normalnya ya dok, darah haid itu biasanya warnanya atau bentuknya tuh seperti apa ya? Oke, pertanyaannya bagus ya. Darah haid itu sebenarnya seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau anak FK ada yang tahu nih? Ada yang tahu nggak darah haid itu seperti apa? Warnanya apa? Merah, mungkin biru, darah biru dong kita. bangsawan. Merah benar, tapi merah apa? Merah segar atau merah pekat kayak terus bergumpal atau memang cair gitu? Darah merah kental. Oke. Jangan bilang darah merah lagi, darah pasti merah ya. Jadi darah haid yang bagus itu memang darah merah segar ya, darah merah segar, kemudian tidak bergumpal, kemudian nyerinya minimal, itu yang paling baik sebenarnya untuk menstruasi yang dikatakan bagus gitu. Jadi kalau misalnya darah haidnya dok, tapi kalau di akhir menstruasi memang darah kita akan makin menghitam karena darah teroksidasi, sudah mulai tanda penyelesaian karena kita mau selesai haid. Tapi kalau dari awal dok, dari awal haidku kok hitam atau coklat, ngegumpal, terus padet-padet gitu, bulet-bulet yang ngegumpal lah gitu. Bukan kalau flek kan masih ada merah-merahnya ya gitu. Tapi kalau ini memang benar-benar coklat. Nah itu perlu ada pemeriksaan lebih lanjut sebenarnya. Dia harus dicari tahu. Nah yang paling benar itu darah pertama awal itu memang harus merah segar, tidak menggumpal gitu ya, dan dengan nyeri yang minimal. Oke. Kira-kira dok kalau misalnya haid yang kurang normal gitu bentuknya, tanda-tandanya apa aja dok? Haid kurang normal. Yang darah haidnya tuh kurang normal gitu. Oke, kalau darah haid kurang normal itu dikatakan kurang dari 4 hari. Jadi kalau kita haid nih, misalnya aku haid dok hari ini 3 hari, itu berarti ada masalah tuh. Tapi kita evaluasi dulu, jangan langsung masuk baru pertama nih, enggak. Dikatakan normal itu di atas 4 hari sampai 10 hari, itu yang normalnya. Lebih dari 10 hari juga nggak benar. Maksudnya ada sesuatu nih masalah gitu. Bahkan dok aku sampai 2 minggu nih dok haid. Enggak juga, itu enggak benar gitu. Pasti ada sesuatu yang kita harus cari tahu penyebabnya. Nah, haid yang paling benar itu dari minimal 4 hari, 4 sampai 10 hari. Tapi kalau 3 harinya udah bersih dok, 1-2 banyak, tiba-tiba 3 bersih, langsung bersih aja dok, nggak ada sinyal-sinyal darah gelap dulu, tinggal flek-flek dulu baru berhenti gitu ya. Itu berarti ada sesuatu juga gitu. Mungkin salah satunya terseringnya PCOS gitu ya. Itu yang bikin darahnya lebih oligo, lebih sedikit gitu. Bahkan nanti kalau misalnya darahnya banyak, beda lagi ceritanya, bisa ke arah miom, tapi itu harus kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Gak langsung bisa, oh aku darahnya 2 minggu nih pasti aku miom nih, gak gitu. Harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau dari baunya itu ada juga nggak ya dok? Kayak tanda-tanda yang perlu kita waspadai gitu? Kalau darah sih pasti standar ya, amis ya. Tapi maksudnya kalau keputihan beda lagi. Artinya kalau keputihan bisa mungkin berbau busuk, berbau amis. Tapi kalau darah hanya berbau amis. Memang kayak kalau ke pasar tuh ikan-ikan yang udah terjembreng-jembreng sama mamang-mamangnya itu kan baunya amis ya. Seperti itu. Memang wajar baunya amis, tapi tidak berbau busuk. Kalau busuk itu seringnya karena lembab. Kadang yang ganti soteknya mungkin cuma sehari 1 gitu. Bayang lembab, vagina lembab gitu ya. Terus tiba-tiba pas dibuka, wah baunya semerbak. Nah itu karena lembab sih, lebih karena terkontaminasi jamur sih. Oh oke. Apa ya? Bentar ya dok. Nah kalau misalnya dari dokter sendiri untuk penggunaan pembalut gitu ya. Penggunaan pembalut kira-kira ada saran nggak ya dok? Pembalut mana yang mungkin bentuknya terbaik atau yang paling efektif? Ntar dikira sponsornya lagi yang daun sirih, yang ini, yang pH-nya sekian gitu ya. Enggak. Iya. Jadi prinsipnya sebenarnya penggantian softteknya. Artinya kalau terbaik 4-6 jam kita udah harus ganti sebenarnya ya.
bukan masalah brandnya apa, harganya berapa, nggak masalah, karena vagina kita itu udah asam. Asam itu sarangnya jamur, suka lembab-lembab gitu ya. Di saat kita pakai softtek pun dia udah ketutup, lembab, pakai jeans, legging, wah berlapis-lapis misal kayak gitu udah lembab, sirkulasinya kurang. Nah, yang terbaik itu adalah sering mengganti sebenarnya. Bukan brandnya apa, kualitasnya apa, mengandung daun apa, nggak masalah. Itu bebas pemilihan pribadi aja, asal rajin diganti gitu. Apalagi kalau kadang hari kedua, hari ketiga itu kan banyak-banyaknya ya mungkin akan lebih sering. Sama kayak popok bayi, kan memang dianjurkan 4-6 jam sekali udah harus diganti. Kalau enggak ruam-ruam. Sama kayak kita, mungkin kalau kita biarkan, kita biasakan lembab, ya akan gatal, akan jamur dan sebagainya. Kalau untuk jenis-jenis pembalut yang ada gitu ya dok, ada yang punya faktor resiko nggak? Kira-kira kalau misalnya menstrual cup gitu tidak boleh digunakan pada usia remaja atau lebih baik disarankan menggunakan produk yang lain gitu? Fleksibilitas aja ya. Menstrual cup itu karena dia lebih simpel gitu. Cuman kan kadang ada yang kita nih yang mahasiswa nih lebih pengen satset, ribet gitu ya. Dok gimana dok, saya harus tampung terus nggak nyaman, ngeganjel gitu kan. Itu ya beda-beda gitu sebenarnya. Tidak ada patokan sebaiknya pakai menstrual cup. Cuman kalau menstrual cup itu kadang-kadang kita bisa ukur. Karena dia ada kadang-kadang di luarnya itu ada 5 mili, sekian mili gitu. Untuk mengukur berapa banyak darah yang keluar. Sering kita pakai kalau di rumah sakit untuk mengukur biasanya. Tapi kalau memang nyaman itu atau bahkan ada yang disposable yang bisa dicuci ulang yang kayak popok kain gitu ya, terus dicuci ya nggak apa-apa asal dijamin bersih. Oke, yang penting berarti dijaga higienitasnya aja gitu ya. Vulva hygiene kalau kita sering nyebutnya hygiene, kebersihan kita ya. Lembab itu sarangnya jamur, makanya kalau kita berkeringat, kita jarang ganti daleman atau cuma digantung besok pakai lagi kayak gitu-gitu yang bikin gampang jamuran. Jamuran itu juga salah satunya bikin flora di vagina kita terganggu. Akhirnya barrier untuk vagina kita sendiri nggak ada, makanya gampang gatel, gampang berbau gitu. Aku jadi sedikit inget ya dok, kadang kan kalau misalnya tadi kan nyebutnya darah haid itu kan baiknya tidak menggumpal gitu ya. Tapi dalam beberapa kasus ada yang bilang juga kalau misalnya darah haid sebenarnya menggumpal itu dalam batas tertentu masih normal gitu. Jadi kira-kira batasan apa yang bisa kita gunakan supaya bisa tahu, oh ini penggumpalan darah yang masih normal nih, atau ini udah perlu kita cek ke dokter gitu. Kalau di akhir-akhir haid, oke, kita masih bisa karena memang terjadinya oksidasi, kemudian darah itu mencoklat dari merah seger teroksidasi dia jadi coklat kemudian menggumpal, atau memang faktor pembekuan darah kita bekerja makanya jadi dia menggumpal. Tapi di akhir-akhir ya, tapi kalau di awal-awal itu pasti ada suatu masalah karena di haid seperti yang kita bahas tadi, di awal itu haid kita memang harus darah segar gitu, darah segar dan tidak menggumpal gitu. Kalau flek beda lagi. Kalau flek itu kan sinyal kayak tubuh mau haid kita ngeflek dulu. Tapi hari kedua langsung merah seger, hari ketiganya langsung banyak gitu. Kemudian udah mau beres kira-kira hari ke-7 ke-8, misalnya 10 hari nih haidnya, 7 ke-8 mulai ngeflek lagi, tanda udah mau beres. Atau hari ke-9 kan udah bersih total. Itu sebenarnya wajar gitu. Tapi biasanya di akhir menstruasi bukan di awal. Jadi kalau indikatornya mungkin kita lihat porsinya di awal atau di akhir gitu. Oh, oke. Kalau misalnya dok, ini kan tadi kan kalau misalnya di hari ke-9, ke-10 misalnya udah bersih gitu ya, tiba-tiba di hari ke-15 ada flek lagi gitu dok. Kalau misalnya kayak gitu, gimana ya dok? Apakah kita langsung ngecek gitu ke dokter, dok ini aku kenapa ya gitu? Ya. Sama, kemarin saya juga dapat kasus, dia udah hari ke kira-kira 4 hari beres, pasien datang waktu itu sama mahasiswa, dok aku udah beres, tahu-tahu 4 hari kemudian aku ngeflek lagi, tapi ngeflek ya bukan darah segar lagi. Terus oh ya saya tanya aktivitasnya apa, oh ya aku lagi olahraga nge-gym dok, kayak gitu, ngangkat bebanku naik, ternyata ada under stressernya salah satunya dia olahraga dengan menaikkan intensitas beban, artinya tubuhnya mulai adaptasi lagi gitu, sehingga ngeflek aja. Kalau ngeflek sih mungkin kita masih bisa evaluasi, kecuali tiba-tiba kayak keran bocor ya, takutnya kan jadi anemia, ngedrop dan segala penyakit yang kita takutkan itu hipotensi gitu. Jadi akhirnya saya bilang evaluasi dulu, terus kurangi aktivitas, ternyata 2 minggu lagi kontrol benar, hanya hari itu aja haidnya ngeflek keluar lagi. Dan atau misalnya pernah dengar HSG, ada yang pernah tahu nggak HSG apa? Jadi dia post tindakan HSG. Wah,
tindakan HSG, kemudian dia 4 hari dia udah beres haid. HSG itu kan dilakukan hari ke-9 ya. Kemudian hari ke-9 sampai hari ke-12. Kemudian pas hari ke-14 hari ke-13 lah sekitar, dia ngerjainnya di hari ke-10. Hari ke-12 dia ngeflag lagi. Ternyata karena HSG itu udah tindakan memasukkan kontras dari bawah, jadi kayak nge-push gitu, ternyata sisa-sisa darah yang di tubanya itu keluar gitu. Nah berarti ada faktor kan post tindakan, itu masih dikatakan normal gitu. Karena memang nanti efeknya post tindakan itu 1-2 hari kita kadang nge-flag gitu. Berarti kalau misalnya ada tindakan aja gitu ya? Post tindakan, post exercise gitu ya. Ada under stressernya yang mencetuskan. Berarti sebenarnya normal asal dalam tidak terlalu banyak gitu ya keluarnya ya dok? Masih flag, mungkin kita bisa bilang itu darah sisa. Kalau dulu sering nyebutnya, ini darah sisa nih dok, bilang kayak gitu. Soalnya baru 4 hari bersih haid lagi. Padahal cuma ngeflag doang gitu. Kecuali dia menstruasi lagi. Jadi misalnya udah haid beres 7 hari. Kemudian selang waktu 2 minggu karena belum baru 14 hari. Haid lagi selama 5-6 hari lagi, nah itu yang baru dikatakan siklusnya memendek karena kurang dari 24 hari. Kalau masih dalam ring 24 sampai 38 tadi itu masih dikatakan dalam batas normal. Nah, kalau misalnya dia di bawah batas itu dok, di bawah 24 hari siklusnya, kira-kira itu boleh langsung diwaspadai penyakit gitu ya atau gimana? Nanti kita akan evaluasi selama 3 bulan. Jadi kalau memang dalam tiap 3 bulan dia akan 3 bulannya tuh berturut-turut ya. Misalnya kalau tiba-tiba di bulan ketiga dia kembali normal, itu enggak. Berarti cuma hanya faktor ya bisa dibilang ada faktor pencetusnya gitu. Tapi kalau udah 3 bulan berturut-turut kondisinya itu berulang, itu baru kita waspada ke arah suatu penyakit. Kita periksakan. Kalau mungkin teman-teman taunya PCOS hanya pada orang gemuk, PCOS juga ada loh pada lean PCOS, itu namanya PCOS pada orang kurus. Jadi terlalu kurus juga nggak baik sebenarnya. Karena nanti beresiko gangguan menstruasi dan lebih sulit mengobati pasien-pasien yang lean PCOS dibanding yang PCOS gemuk. Kalau gemuk dia cuma mungkin bisa dibilang turunkan berat badan saja, masalah teratasi gitu sambil nanti metabolik kembali membaik. Tapi kalau yang biasanya kecil-kecil nih badannya mungil-mungil, beratnya 38, 40 kayak gitu-gitu dengan tingginya memang padahal artinya BMI-nya normal, underweight ya, BMI-nya underweight gitu. Itu malah lebih sulit mengobatinya dibanding PCOS yang PCOS gemuk gitu. Tapi seringnya skip, nggak ketahuan karena ngerasa apalagi anak-anak gadis nih pengennya apa coba? Pengen jaga badan dok, pengen tetap langsing dok pakai celana jeans ukuran 28, 26 dok, nah, gitu. Atau ukuran SS-an dok gitu. Kan enak dengernya small dok S kayak gitu. Kalau extra kan extra large dok kayak gitu. Jangan ya, jadi artinya harus sesuai dengan BMI-nya. Kalau misalnya ya dok, dalam kondisi seseorang itu mungkin dia mengalami diet yang ketat gitu ya, mungkin dia lagi menjaga badannya, menjadi seorang model gitu, itu kira-kira efeknya terhadap menstruasi itu gimana ya? Kalau misalnya dia dietnya diet yang ketat banget sampai dia mungkin kurus, penurunan berat badan yang drastis. Penurunan berat drastis juga mempengaruhi siklus menstruasi ya. Misalnya nih kayak kemarin saya dapat pesan anaknya gemuk 86 kilo, tiba-tiba datang ke saya udah tinggal sisa 60, berarti udah turun 26 kilo dalam waktu sebulan, 2 bulan gitu. Ya, terus pakai pencahar yang sampai dehidrasi, datang udah kayak linglung-linglung gitu. Itu sebenarnya nggak baik dan mempengaruhi siklus menstruasi. Dan gemuk mendadak juga nggak baik. Gemuk mendadak itu artinya dalam misal sebulan naik aku 5 kilo dok, berarti 2 bulan aku udah 10 kilo gitu. Itu pasti akan mempengaruhi siklus menstruasi karena ada gangguan sindrom metabolik nanti di badan kita. Kalau misalnya dalam kondisi seperti itu ya dok, kira-kira dari hormon yang mempengaruhi mood swing atau mempengaruhi moodnya itu sendiri, itu gimana dok? Jadi kalau zaman sekarang bilangnya mood swing dok. Mood swing ya. Mood saya swing dok, aduh. Mood swing itu ya kayak jadinya gampang baper, caper gitu ya. Lebih ke mood kita sendiri ya. Tapi sebenarnya hormon yang bekerja itu banyak kompleks sih sebenarnya, apa yang membuat kita tapi prinsipnya gini, kalau kita happy berarti hormon yang bahagia, serotonin, dopamin kita yang keluar. Tapi kalau di saat kita stres memang hormon yang itu jadi terhambat sehingga mempengaruhi siklus menstruasi kita gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman lagi skripsi, lagi ngejar sesuatu yang mau ditargetkan ada terganggu siklus menstruasinya, coba dikembalikan lagi ke jalan yang benar biasanya kalau kita nyebutnya.
Jadi aku udah agak nyimpang nih dok, lurusin lagi gitu ya. Kalau memang biasa kurang olahraga, mulai rajin olahraga gitu. Oke. Berarti kuncinya memang banyaknya tuh di lifestyle gitu ya dok? Bener. Lifestyle kita mempengaruhi semua kualitas kita. Jadi bentuk tubuh, bentuk siklus menstruasi kita itu menggambarkan dengan pola lifestyle kita sendiri. Oke. Nah, kira-kira dari dokter sendiri, apa pesan penting dari dokter nih buat supaya para perempuan yang di sini dan mungkin para laki-laki bisa menjaga kesehatan perempuannya gitu, teman-teman hidupnya, kira-kira supaya mereka tuh tetap sehat dan juga percaya diri selama menstruasi? Kalau menstruasi nggak jadi halangan ya sebenarnya untuk beraktivitas, untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya. Jadi jangan jadi masalah besar kalau sebenarnya tidak mengganggu, misalnya tidak nyeri haid hebat, itu kan nggak mengganggu aktivitas kita ya. Jadi tetap beraktivitas seperti biasa. Kemudian kalau memang menstruasi, mood kita memang kita lebih gampang baper. Kalau sekarang bilang baper dok gitu. Memang sensitif gitu. Tapi memang itulah fasenya gitu. Jadi artinya dalam arti kata kalau di saat kita menstruasi, kemudian kita lebih gampang lelah, lebih gampang baper, itu memang siklusnya. Tapi kan nggak berjalan lama. Lebih kurang 1 minggu nanti membaik lagi. Tetap aja pola hidup saya dijalankan, olahraga dijalankan gitu ya, supaya balance lagi gitu. Ada kira-kira dokter ada saran nggak kalau misalnya kan kita ada berbagai fase gitu ya kan, kita ada sekitar 4 fase, 5 fase gitu kan dalam siklus menstruasi kita. Nah, untuk menjaga semangat belajar kita nih selama masa perkuliahan ini atau menjaga kesehatan kita secara fisik atau berolahraga, itu gimana cara kita bisa memaksimalkan hal itu dengan memperhitungkan fase-fase tersebut gitu dok? Jadi fase yang terbaik itu ya pasca menstruasi menjelang masa ovulasi. Jadi kalau anggap misalnya menstruasinya 5 hari nih ya, 5 hari berarti hari ke-6 sampai ke hari 14 itu memang mood kita lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau memang mau pakai banget siklus menstruasi nih, ya di saat itulah kerjanya agak diekstrain. Nah mulai masa ovulasi, mulai agak kalau sekarang bilang senggol bacok, nah mulai pelan-pelan, ritmenya diplanin. Kalau memang jadwalnya, jadi organize aja semuanya, dijadwalin betul-betul. Kalau memang ngikut ya, mau ngikutin. Tapi kalau enggak, ya hajar aja untuk yang penting target selesai, kuliah tepat waktu, banggain orang tua, nah itu kan nanti kita pikirkan lagi. Tapi kalau bisa, ya saya bilang tadi kalau udah mulai agak menyimpang, kembali lagi ke jalan lurus gitu ya. Mungkin di saat nanti liburan sempetin olahraga gitu. Karena kalau nunggu waktu banget pasti kita agak sulit ya. Tapi kita sempet seperti kita kalau muslim ya ibadah kewajiban ya kita anggap aja itu sebagai kewajiban. Misalnya olahraga minimal 30 menit. Jangan sampai nih misal aku pengen olahraga dok, kalau olahraga 2 jam tapi habis itu seminggu nggak olahraga gitu. Karena kecapean dok, pegel dok, inu dok gitu. Tapi kalau misalnya cuma setengah jam terus continue itu lebih baik sebenarnya. Dikit-dikit dicicil, dikit-dikit tapi lama-lama jadi bukit gitu. Berarti kalau misalnya pun bukan di masa proliferasi gitu kan, bukan masa di proliferatif, tetap kita coba olahraga gitu ya. Tetap jalan, tapi mungkin intensnya lebih dikurangin gitu. Nah kalau memang lagi pas moodnya bagus-bagus ya mungkin intensnya ditambah lagi bebannya. Olahraga apapun, mau kardio, mau angkat beban, resistance training silakan. Tapi ketahui kebutuhan diri kita sendiri, kemampuan kita untuk mengangkat beban itu sampai berapa. Jangan dipaksain dan pelan-pelan gitu. Artinya mau mencintai olahraga juga nggak langsung kan gitu. Minimal dibiasakan dulu, habit dulu, dibentuk dulu, baru nanti semuanya kan terbentuk. Oke. Kalau gitu dok, aku sempat teringat nih kalau misalnya dulu pas waktu saya di masa sekolah itu pernah ada yang bilang kalau misalnya lagi masa haid mungkin dikurangin minum esnya, jangan sampai keramas gitu. Itu ada korelasinya dok atau nggak ada nih? Masih terbawa pasien saya bilang, dok aku kalau lagi haid nggak keramas dok. Jadi kalau haidnya seminggu nggak keramas seminggu dok. Yang ada sakit baru, saya bilang kayak kutuan lah, ketombean lah. Saya bilang kenapa? Soalnya katanya makin rontok gitu. Sebenarnya nggak mempengaruhi langsung. Artinya tetap boleh kok mau keramas, mau aktivitas fisik yang sadari kemampuan diri kalian. Tapi kalau mitos-mitos yang kayak misalnya nggak boleh duduk depan pintu dok kalau lagi haid, gimana saya mau matahkan coba. Kadang-kadang memang bawaan dari sananya ya gitu. Jadi prinsipnya
kalian lakukan sesuai kebutuhan badan kalian. Kalian yang lebih tahu badan kalian gitu ya. Nah, di saat ada mitos-mitos boleh referensi pakai jurnal, tapi yang benar, misalnya Kemenkes, WHO atau jurnal-jurnal, jangan nanti bayisehat.com dipercaya, misalnya bidan cantik ini dipercaya gitu. Bukan masalah bidannya, tapi benar nggak sumbernya gitu. Aku ada pertanyaan terakhir nih ya dok, dari Terakhir ya? katanya terakhir, kedua dari terakhir ya dok. Kalau terakhir kan biasanya closing gitu kan ya dok. Aku jadi keinget kalau misalnya tuh biasanya di sosmed tuh sekarang lagi rame, kok aku di masa menstruasi aku yang ini kok aku merasa cantik banget hari ini. Lebih glowing ya? Lebih glowing, kayaknya wajahnya lebih berseri-seri gitu ya, lebih bersinar, kinclong gitu. Tapi kok di siklus pas waktu lagi menstruasinya kok kayak bengkak-bengkak gitu ya, maksudnya kayak mukanya agak bengep gitu. Nah itu tuh ada efeknya nggak sih dok kalau misalnya perubahan tubuh secara keseluruhan gitu? Biasanya kalau ini biasanya kalau aku dapat pasien nih yang ibu ber-KB nih, KB, dok aku kalau pakai ini makin gemuk, dok pakai KB ini makin glowing gitu. Nah itu sebenarnya kalau memang gangguan hormonal. Nah ada juga saya dapat beberapa pasien dari dokter kulit kalau memang udah bingung nih ngobatin dari luar nih dok, udah pakai racikan apapun nggak ngefek, dia biasa larikan ke kita karena kita kan balancekan hormon. Keseimbangan hormonnya kita teraturkan lagi gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau kalian ngerasa kok jerawat aku pakai obat ini udah racikan apapun gak mempan, coba perbaiki dari dalamnya dulu. Bisa salah satunya membaik gitu. Karena dokter kulit aja kadang udah angkat tangan ngopornya ke kita karena supaya membaik. Karena kita akan atur lagi hormonnya, siklusnya, balance kan lagi semuanya gitu. Dari dalam baru akan terpancar keluar. Oke. Terima kasih banyak dokter, ini kayaknya udah banyak juga pertanyaan yang kayak fakta apa mitos udah terjawab ya hari ini teman-teman. Ada fakta, ada mitos, tapi ya kalau memang kalian pengen cari literatur yang benar gitu ya, jadi supaya kalian juga bisa menyangkal ini benar dan bisa mengedukasikan ke keluarga, ke teman gitu. Jadi jangan ilmu turun-temurun biasanya, nggak boleh kalau lagi haid duduk depan pintu, percaya aja sampai bawah gitu. Nggak ya, kita lebih terbuka lagi sekarang. Kemudian internet apa semuanya lebih aksesnya lebih gampang di kalian. Artinya kalian bisa lebih meminimalisir untuk hal-hal yang sifatnya tabu, tapi kalian bisa buktikan dengan jurnal gitu misalnya. Nah, oke, terima kasih banyak ya dokter. Mungkin sebagai pertanyaan closing gitu ya untuk sesi talk show-nya. Tapi setelah ini teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan yang mau disimpan, mau ditanyakan kepada dokternya juga boleh. Mudah-mudahan nggak ada ya. Iya. Mudah-mudahan udah pada jelas gitu ya dok. Kalau dari dokter sendiri ada nggak closing statement untuk mungkin para laki dan juga wanita di sini gitu mengenai topik kita hari ini? Oke, teman-teman semuanya, pada dasarnya menstruasi itu adalah siklus yang normal dalam tubuh perempuan ya. Prinsipnya kalian harus aware sama diri kalian, jangan sampai keterlambatan mengetahui bahwa ada sesuatu nih masalah. Kayak tadi saya dapat pasien dia baru 23 tahun, terus ngeluhkan nyeri haid, ternyata dia ada endometriosis, tapi telat taunya gitu. Jangan sampai gitu, karena semakin dibiarkan kasusnya kadang-kadang semakin berat gitu. Yang kita takutnya apa? Perlengketan, nempel kemana-mana gitu. Sekarang dia udah keluhan sampai ke buang air besar yang sakit. Itu berarti biasa kalau kita endometriosis sudah stadium 4 karena udah mengganggu dan BAB, jadi males mau buang air besar karena nyeri, sakit. Akhirnya dia lebih males makan supaya BAB bisa 3-4 hari gitu. Akhirnya badan jadi kecil. Jadi banyak sesuatu yang akhirnya dikorbankan karena ketidaktahuan diri untuk mengetahui diri kita sampai mana sih sebenarnya. Prinsipnya hanya itu. Teman-teman anggap menstruasi itu suatu hal yang normal, tapi jika ada sesuatu yang bermasalah, cepat aware sama badan sendiri, dan kalau ragu konsulkan gitu ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak dokter untuk closing statement-nya dari teman-teman. Kira-kira kami akan buka sesi Q&A gitu ya, question and answer. Dan dari teman-teman sendiri, kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung angkat tangan ya. Dan ditanyakan gitu, siapa tahu masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Atau masih ada yang, aku masih bingung nih dok, siklus menstruasi ngitungnya gimana sih gitu.
Atau mau masa subur yang udah berkeluarga? Nah, masa subur. Udah ada yang berkeluarga belum di sini? Belum ya? Berarti kalau belum jangan ya. Dokter, ada yang mau bertanya Boleh? seperti ya teteh yang sebelah sini? Mungkin aku sekalian kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Intan Fojia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya izin bertanya dok, kira-kira boleh nggak ya kalau misalnya kita tuh lagi nyeri haid, kita minum obat atau jamu pereda nyeri haid? Karena haidnya tuh udah mengganggu aktivitas banget. Nah kebanyakan tuh ada yang bilang itu bisa bikin kista atau kanker rahim. Terus juga pertanyaan yang kedua itu ketika haid itu biasanya kan kita sering ngidam makanan manis atau junk food ya dok. Itu normal nggak sih dok? Dan kira-kira gimana tipsnya agar kita bisa menjaga pola makan kita saat menstruasi itu agar tetap sehat juga tubuh kita? Begitu aja dok. Demikian pertanyaan dari saya, hatur nuhun. Sami-sami. Intan ya? Panggilannya Intan? Oke, berarti Intan, berlian. Nice. Ya, Intan. Jadi gini, kalau jamu-jamuan sebenarnya kalau memang misalnya minum jahe, kayak kunyit gitu ya, asal pembuatannya bersih gitu ya, boleh diminum. Hanya untuk misalnya temulawak ditemukan untuk membantu mengurangi nyeri, silakan, asal proses pembuatannya dipastikan bersih gitu ya. Silakan. Karena herbal-herbal sendiri kita bisa ambil manfaatnya dari tanaman-tanaman yang bermanfaat itu dari yang untuk bisa membantu meredakan. Tapi kalau udah sampai mengganggu aktivitas, itu berarti nyerinya udah agak ekstrim. Ambang nyerinya udah maksimal gitu. Sampai kita terganggu aktivitasnya, itu berarti perlu diperiksakan. Kalau seandainya tidak maksudnya nyeri tetapi masih bisa beraktivitas, itu boleh dianggap normal. Kalau udah mulai mengganggu aktivitas itu seperti apa? Misal kalau kita main handphone, kita teralihkan, tiba-tiba kasihkan gitu, tiba-tiba scroll TikTok gitu, klek kali gitu. Oke, itu masih bisa teratasi. Atau misal udah nge-play ketiduran, itu benar, itu masih bisa, itu normal. Tapi kalau misal aduh dok sakit sampai guling-guling sampai nggak masuk satu harian, itu mungkin ada sesuatu yang memang harus diperiksakan ya. Jadi kalau untuk masalah jamu-jamuan, saya bukan yang kontra banget sama jamuan. Silakan kalau memang ngambil efeknya, bisa dok dibuktikan dengan temulawak bisa mengurangi nyeri, silakan, asal dipastikan proses pembuatan jamunya bersih ya. Itu satu. Kemudian kalau masalah selera makan, sebenarnya di saat kita mau menstruasi itu memang selera makan kita naik gitu. Kalau ngidam itu kan maknanya kayak orang hamil gitu ya. Tapi pengen sesuatu, craving kita sesuatu, itu sebenarnya wajar aja gitu. Cuman untuk memenuhi kebutuhan saat itu 1-2 hari silakan. Tapi habis itu back on track lagi gitu. Jadi misal, aku pengen banget makan bakso campur mie ayam, campur ini seblak yang pedesnya level 15 misal kayak gitu. Terus pulangnya diare, itu sebenarnya silakan aja. Tapi bukan dijadikan habit kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan. Karena tubuh kita nggak bisa kita lawan, dia ada iramanya. Jadi kalau kamu misal lawan, pasti akan kepikiran terus pengen makan sesuatu karena nggak terpenuhi. Tapi dikurangi porsinya, misal gitu. Biasa pesan 1 mungkin jadi setengah atau berbagi sama teman gitu. Jadi akhirnya hanya untuk memenuhi kebutuhan di badan kita, makanan itu, sehingga kita bisa berkompromi dengan badan kita sendiri. Kalau kita terlalu lawan, sama kayak orang diet tuh, pengen diet cepet gitu, turunnya 3 kilo naiknya 5 kilo. Karena apa? Kita melawan tubuh kita nggak bisa, karena kita long lasting, pengennya yang long lasting. Segala sesuatu yang long lasting itu ya berarti kita harus ikut irama badan kita sendiri gitu. Kenapa nih kita misal pagi kerja, siang kerja, malam istirahat, itu kan ada irama tubuh. Dan itu udah terbentuk dari kita lahir, dari kita bayi udah gitu. Orang barat kenapa tahan dok makan roti cuman sekeping gitu misalnya kayak gitu? Karena memang habit dari kecil dia dikenali roti gitu. Kalau kita memang dari kecil udah dicekokin nasi gitu. Jadi kalau nggak makan nasi ya berarti belum makan, ya kan? Udah sesuai budaya gitu ya dok, sesuai tempat masing-masing. Intinya irama tubuh nggak bisa kita lawan, tapi kita bisa mengimbangi. Minimal ya silakan aja kalau mau makan hari H itu. Misalnya aku craving banget nih dok, pengen makan yang seblak level 15 dok, tapi aku tahu habis itu aku diare nih dok. Nah, udah tahu padahal efeknya misal gitu. Besok pasti nggak masuk nih dok. Padahal kan udah hafal, tapi diulang ya udah gitu. 1-2 hari itu, tapi habis itu kembali lagi ke jalan yang normalnya gitu ya. Oke. Dari
Kak Intan, apakah udah menjawab pertanyaannya? Udah cukup. Oke, terima kasih banyak ya Kak Intan udah atas pertanyaannya. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang masih punya pertanyaan, boleh dipersilakan banget untuk bertanya. Karena kapan lagi gitu kan mendapatkan seorang narasumber Dr. Melia gitu. Kamu udah dikejar-kejar sama tutor 5 nih, dok, jadwal deadline dok. Oh oke. Boleh. Oke, ada 2 nih. Sebentar ya, Bapak dulu deh. yang depan dulu ya. Nanti Oke, gantian. tanya dulu. Boleh. Perkenalkan, nama aku Kayla Sheila Shakira dari Fakultas Pertanian. Izin tanya dok, saya kan dulu headnya itu nggak ngerasa nyeri sama sekali. Nah akhir-akhir kuliah ini kerasa nyeri sih, tapi kayak cuma di hari pertama 1 jam aja kayaknya. Kayaknya masih Tertahan. terbilang normal ya. Terus sama saya punya teman kuliah, dia kalau pertama kali mau dapat head dia itu lemes banget dok, terus kelihatan pucat kayak mau pingsan. Dan dia pernah cek ke dokter kandungan, disarannya itu suruh nikah gitu. Dapat suami biar mungkin karena biar gak dapat head karena hamil atau gimana nggak tahu dok. Saya pernah baca gitu di Twitter juga disuruhnya nikah gitu. Oke, setuju. Jadi bingung itu gimana gitu. Panggilannya siapa? Kayla. Oke. Terima kasih Kayla. Mungkin aku jawab langsung ya. Boleh langsung Jadi jawab. sebenarnya bukan mungkin ngambil informasinya setengah-setengah. Jadi bukan karena dapat informasinya cuma pengen nikahnya. Sebenarnya ada memang satu penyakit yang kita sebaiknya kita observasi. Kemudian setelah kita observasi masih nyeri, haidnya masih nyeri gitu ya. Yang bikin nyeri itu kan haidnya ya. Jadi kalau memang di saat dia menikah, dia hamil gitu ya, berarti kan 9 bulan tidak haid, itu bisa mengurangi. Karena kalau dia nyerinya itu timbul saat haid. Di saat kita hamil kan kita tidak akan haid selama 9 bulan gitu. Jadi itu biasa penyakitnya ada, memang saya dapat pasien juga seperti itu. Solusinya apa? Memang sebaiknya disarankan menikah karena goalnya apa? Untuk supaya dia tidak menstruasi. Karena kalau kita hambat secara hormon, nanti dia bisa menopause dini gitu. Misalnya ada obat-obat yang kita pakai untuk menghambat menstruasi. Tapi kan itu ada batas limit ya kita gunakannya. Kalau kita terlalu sering nanti efeknya bisa menopause dini. Sedangkan menopause estrogen itu penting banget untuk pertumbuhan, maksudnya pertumbuhan. Tapi untuk perempuan ya, untuk tulang nggak gampang keropos, jantung nggak gampang kena penyakit kardiovaskular gitu ya. Nah kalau pada kasus yang dia alami itu seperti misalnya kalau hamil kan tidak menstruasi. Nah itu yang diharapkan supaya dia tidak haid. Kalau dia tidak haid, dia tidak akan nyeri. Nah kadang-kadang karena masa di saat hamil itu hormon progesteronnya lebih bekerja, sedangkan satu penyakit ini lebih bekerja hormon estrogen, itu biasanya bisa mengecilkan massa. Ukurannya biasa lebih mengecil. Atau bahkan bisa kalau orang bilang kok hilang dok, kemarin rasanya ada kista 2 sentian, terus tiba-tiba saya hamil, pasca hamil hilang dok. Itu salah satunya gitu. Karena hormonnya juga membantu mengecilkan massa itu. Tapi hormon kehamilan, prinsipnya kalau dia haid, dia akan nyeri. Kita hambatlah dengan hamil itu supaya tidak haid. Ya, kebayang ya. Jadi sebenarnya informasi yang didapat setengah itu bukan makna menikahnya, tapi goal menikah. Karena kan nggak mungkin dia hamil tanpa menikah kan, gitu. Nah, bahkan ada beberapa kasus misalnya kayak endometriosis itu jika sudah dioperasi 1 tahun pasca operasi harus wajib hamil. Kalau enggak, resiko kekambuhannya tinggi. Makanya disarankan, seringnya kadang-kadang kalau udah ke dokter subspesialis, dia akan tanya, ada rencana mau nikah nggak? Gitu. Sebenarnya nanyanya receh ya, kayak cuma ngapain sih kepo banget dok, gue mau nikah kapan gitu. Atau kadang-kadang misalnya dokternya, udah punya pacar belum? Gitu kan. Maksudnya mau nanya goalnya kan kapan menikah gitu. Karena kalau sudah dilakukan tindakan operasi, 1 tahun setelah, maksimal 1 tahun itu dia sudah hamil dalam 1 tahun pasca operasi. Misalnya dia operasi Juli, berarti Juli tahun depan dia udah dalam menjelang Juli itu dia harus hamil. Kalau enggak angka kekambuhannya tinggi. Dan biasa rekurensinya lebih banyak gitu, langsung munculnya lagi. Dan kita hambat juga setelah operasi, bahkan kita kasih obat penghambat untuk tidak haid dulu 6 bulan ke depan supaya badannya adaptasi dulu, nggak langsung, karena kalau dia haid lagi hormonnya kembali lagi bekerja merangsang untuk pertumbuhan yang sel itu gitu. Salah satu terseringnya itu penyakit endometriosis.
Endometriosis itu memang tersering pada perempuan dan kadang-kadang udah ada endometriosis disertai adenomiosis gitu. Nah itu faktor resikonya sebenarnya banyak. Cuman kalau yang paling kita informasikan kepada masyarakat, haid tidak boleh nyeri. Salah satu haid nyeri itu resikonya ke endometriosis. Tapi bukan langsung ya, tetap ada pemeriksaan lanjutan. Cuman aware-nya kepada teman-teman, haid itu tidak boleh nyeri yang ekstrim gitu. Nyeri yang kayak Teteh bilang tadi, saya 1 jam pertama dok wajar. H-3 mau haid sampai H+3 haid itu wajar nyeri. Kram-kram aja tuh. Ya berasalah gitu. Tapi kalau yang udah, aduh dok, aku sampai taruh air panas botol di perut dok, aku sampai guling-guling dok, itu yang nggak benar sebenarnya. Harus yang kita periksakan. Tapi diperiksa dulu ya, bukan langsung nyeri haid, lu endometriosis lu. Enggak juga, jangan bilang temen kayak gitu. Harus ada data juga ya. Oke, mungkin dari Kayla, apakah sudah menjawab atau misalnya punya pertanyaan lanjutan juga boleh kalau saya mau ditanyakan. Udah cukup. Boleh? Ada yang laki-laki nih tertarik buat pacarnya kali ini? Oke. Mungkin ini sekalian pertanyaan penutup kali ya Kang buat sesi kali ini. Selamat siang dok. Siang. Saya Gibran dari FK angkatan 2022. Mau nanya tentang apa namanya siklus saya tadi. Ya kan? Jadi ketika tadi kan dokter ngasih beberapa contoh gangguannya gitu, bisa karena stres, bisa karena gangguan tiroid dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya saya lebih mau tahu cara diagnosisnya gimana. Misalnya ketika pasien datang nih misalnya dengan gangguan apa namanya siklus haidnya gitu misalnya. Nah itu tuh buat kita tahu ya kan, buat kita tahu secara apa namanya kan ini nggak pakai pemeriksaan penunjang dulu misalnya datang gangguan haid. Nah itu ada nggak ciri khususnya ini gangguan haid karena stres atau gangguan haid karena masalah hormonal lain kayak PCOS gitu kan, atau karena hipotiroid atau hipertiroid gitu. Atau memang nggak ada, jadi kita harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Soalnya biasanya Dan pasien menariknya nggak mau tiba-tiba udah kalau kita misalnya langsung punya ini pengasuh anak autis kan juga perlu tahu nggak sih? Jadi gimana cara buat mendiagnosis? Mungkin Oke. sekian, terima kasih. Lo langsung jawab aja nggak apa-apa lo? Nggak apa-apa, langsung jawab dong. Oke, jadi kita kan belajar ya kalau dari kedokteran juga salah satunya anamnesa itu sekitar 70% kan membantu menegakkan diagnosis. Mungkin dari situ kita mulai. Misalnya nih, dok aku 2 bulan ini naik berat badan aku 10 kilo dok. Karena baru nikah dok, jadi happy dok. Kayak gitu, makan selalu diajak suami malam. Itu udah mulai ngarah-ngarah tuh. Baru kita gali dari. Jadi komplain pertamanya apa? Utamanya, misal dok aku stres dok, berat badanku turun dari 15 kilo dok dalam sebulan ini dok. 15 kilo kan nggak mungkin ya dalam sebulan, tapi dia mengalami gitu, berarti ada sesuatu yang kita harus pikirkan. Dari situlah nanti kita akan gali sebelum kita melakukan pemeriksaan penunjang. Atau misalnya dok aku nyeri haid dok, nyeri haidnya gimana dulu, tanya dulu misal tadi mengganggu aktivitas nggak, atau masih bisa beraktivitas nggak, baru kita nanti mulai mengkerucut ke arahnya. Dari anamnesa itu udah bisa mendukung, kecuali misalnya dia pas kita lakukan pemeriksaan fisik, dia memang keluarnya, dok aku teraba benjolan di perut. Nah, itu kan kita bantu nanti pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan palpasi, perkusi, misalnya di daerah perut ya, untuk melakukan pemeriksaan itu. Teraba tuh misalnya, oh teraba sebesar benjolan kepala bayi ya di perutnya, itu kan benjolan ya muncul gitu. Nah itu yang kita lakukan. Jadi bertahap juga anamnesis, pemeriksaan fisik, baru ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pun di akhir, tapi kita udah mulai mengkerucut, minimal kalian nanti calon-calon dokternya udah ke arah nih. Oh sakitnya ini, makanya saya lakukan pemeriksaan ini, ada dasarnya. Jadi saya juga pernah dapat pasien waktu itu gini, keluhannya tuh dia nyeri perut, sampai kita udah cek semuanya udah aman, kita nggak tahu. Tapi saya tetap ingin buka perutnya karena saya pengen tahu kenapa gitu. Ternyata ada sesuatu memang, tapi saya ada dasar gitu. Ini indikasi nyeri perutnya makin progresif, kemudian pasien sudah mengganggu aktivitas, nggak masuk berhari-hari gitu sampai. Jadi udah observasi 3 bulan, setiap bulan pasti minta surat izin sampai seminggu gitu. Masalah lain udah saya singkirkan, misalnya masalah memang dia bermasalah sama bosnya nggak mau kerja gitu ya, oke enggak. Tetap saya buka, oh ternyata memang benar, ternyata ada di situ kondisi kista, tapi memang di belakang tertutup, maksudnya di posteriornya. Jadi kalau dilihat secara USG nggak ketemu gitu, tapi dia pemeriksaan laboratorium juga batas normal. Tapi saya ada dasar untuk membukanya gitu. Saya buka ya Bu, saya izin buka, kemudian saya lakukan pemeriksaan. Ternyata ketemu satu masalah. Setelah diangkat udah nggak ngeluhkan lagi.
intinya apa? Kita ada dasar gitu. Pernah waktu itu juga saya dapat pasien, contohnya gini, saya pasien itu perdarahan hebat atau neuteri. Saya hamil anak pertama, baru umur sekitar 26 tahun lah ya, anak pertama. Kebayang saya harus histerektomi nih, tapi keluarga nggak ada sama sekali, kebayang nggak? Tapi kalau saya hanya menunggu keputusan keluarga yang ditelepon, di saat itu udah nggak ada di rumah sakit, nggak tahu kemana, ditelepon-telepon nggak ada, nggak ngangkat, nggak aktif HP-nya gitu, cuma punya satu nomor, cari-cari bagian pendaftaran juga nggak ketemu. Tapi pilihan kan gitu, apakah saya harus biarkannya untuk memutuskan nunggu misalnya suami, keluarga, kakek, nenek nggak ada di situ, tapi ibunya meninggal gitu, hanya perdarahan hebat, saya nggak tolong. Saya langsung, oke, saya putuskan saya histerektomi, nanti saya edukasi ke keluarga, saya yang tanggung jawab. Saya safe living dulu, selamatkan dulu pasien. Akhirnya setelah tindakan, pasien masuk ICU, ngedrop gitu ya, tapi selamat, maksudnya HB5, tapi menunggu, masa saya udah nunggu 1 jam, saya sambil mencari sumber perdarahan tapi tidak ketemu, keluarga juga belum datang, saya biarkan gitu kan. Akhirnya saya bilang, oke, saya dokternya, saya langsung bilang tim saya dokternya, saya tanggung jawab, saya selesaikan, saya akan angkat rahim ini karena udah ini atau ini nggak bisa diselamatkan. Kalau udah masuk tonika, semua tim, semua obat-obatan udah kita kerahkan tapi tidak membaik kontraksinya. Akhirnya memang kita putus. Sebenarnya kita pikir, oh ini anak pertama gitu ya, umur baru sekian gitu, tapi safe livingnya saya harus selamatkan dulu ibu. Oke, saya lakukan histerektomi. Lalu setelah tindakan saya baru kasih tahu keluarga. Tapi ada dasar saya menjawabnya, saya menyelamatkan ibu. Tapi alhamdulillah ibunya selamat gitu. Cuman nggak ada pilihan. Ternyata bapaknya ketiduran di musola, HP nggak aktif kayak gitu. Karena kadang dia 3 hari dok saya di puskesmas nggak tidur nemenin dia ngeluh sakit-sakit nunggu pembukaan lengkap. 3 hari baru dikirim. Saya ketiduran gitu. Saya jelaskan. Tapi saya ada dasar. Gitu. Jadi itu tadi, kalian kalau memang ada sesuatu yang dasarnya kuat, ya lakukan gitu. Anamnesis udah mulai mengkerucut, cecar ke sana, cari sampai ke, oh aku curiganya nih ke, misalnya nih, aku curiganya ke adenomyosis nih, berarti apa nih faktor-faktor resiko gitu. Atau misalnya aku curiganya ke kanker serviks, kan mungkin jauh ya ke cancer gitu ya. Tapi kalau memang mendukung, oh keputihan berulang, nyeri saat berhubungan, misalnya ada faktor yang mendukung dari anamnesis yang tegak, dan kalian tulis ada hitam atas putihnya, itu payung hukum juga buat kalian gitu. Oh dasarnya ini. Jadi kalau misalnya sesuatu permasalahan, kalian benar gitu melakukannya. Semua sesuai dasar teori. Ya, berarti mengambil keputusannya bukan langsung USG dok gitu. USG yang 4 dimensi, sekian dimensi. Enggak juga gitu. Dari anamnesis sudah bisa membantu kok. Bahkan 60-70% itu membantu. Mengkerucut kita. Jadi jangan ngambang lagi. Udah mau pemeriksaan penunjang bingung ngasih apa aja ya pemeriksaan lab ke pasiennya. Berarti kita belum tahu nih arah diagnosanya apa gitu. Atau mau USG, udah di USG pun nggak ada apa-apa dok, padahal ada sesuatu gitu ya. Oke, sudah. Dok, tadi aku sempat ada requestan nih dari Apa tuh? ciwi yang di belakang. Ada pertanyaan satu lagi. Boleh. Boleh dok. Oke. Perkenalkan dok, nama saya Aisyah. Saya belum tahu kalau soal lain ini udah ada apa enggak. Tapi saya tuh penasaran, ada nggak kalau kasus ataupun kayak ada orang tua yang datang tapi ada masalah ataupun kesulitan untuk introduce tentang menstruation kepada anaknya yang ada masalah ISD ataupun autism. Jadi saya pandangan dokter untuk itu. Oh berarti ceritanya anaknya ada berkebutuhan khusus gitu ya. Kemudian dia ada keluhan gangguan menstruasi gitu. Kemudian bawa orang tua nih lagi datang ke poli gitu misalnya berobat gitu ceritanya. Mau menggali gitu kasus di anaknya gimana? Ya mungkin gimana pandangan dokter untuk orang tua itu introduce ataupun mengenalkan atau communicate the issue to the child. Tapi anaknya sebenarnya ada masalah nggak nih? Atau anaknya yang lurus-lurus aja? Atau memang anaknya kayak nakal-nakal gimana gitu? Anaknya autis. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa kita ngebahas tentang organ reproduksi udah nggak tabu lagi ya. Kita kan udah canggih nih zaman semuanya. Jadi biasakan supaya ada keterbukaan antara anak sama orang tua. Nah kalau memang anaknya berkebutuhan khusus, kan gejalanya itu nggak harus hanya langsung ke masalah menstruasi. Ada nggak pertumbuhan tanda-tanda sekunder, payudara tumbuh nggak?
pertumbuhan rambut pubis tumbuh nggak gitu, itu kan bisa kita aware dulu ya, ada sesuatu nggak, karena itu kan juga salah satu faktor mendukung. Kalau memang ada gangguannya yang sifatnya sekunder, itu nggak tumbuh. Kalau laki-laki ada mulai jakunnya nggak, atau misalnya penisnya mulai membesar nggak, kita ngomong ke arah kedokteran gitu ya. Jadi artinya ada tanda yang kita bisa arah ke sana. Misalnya, dok udah umur 18 tahun kok belum haid, bisa jadi kan? Atau dok udah 18 tahun kok payudaranya belum tumbuh gitu. Apakah dia dini, lebih cepat, atau makan dia late yang tipe lambat gitu. Nah, itu juga membantu, nggak harus langsung dari anaknya yang kita susah untuk menggali informasinya. Tapi dari ibunya mungkin karena keterbukaannya, dia lihat tanda-tanda sekundernya udah tumbuh atau belum, itu juga bisa membantu. Karena biasanya, bahkan pernah dengar kasus MRKH, itu kan perempuannya tidak punya rahim gitu. Tidak punya rahim yang, jadi dia tidak akan menstruasi, dia tidak akan bisa hamil gitu. Memang bawaan dari lahirnya dia nggak punya gitu. Itu MRKH syndrome namanya. Nah, salah satunya nanti yang lain mendukung, payudara tidak tumbuh, bulu ketiak tidak tumbuh, atau aksila atau pubis nggak tumbuh. Itu jadi aware buat kita untuk mencari tahu bahwa ada kelainan. Nah, baru untuk screening lagi kita bawa ke ahlinya. Nanti dari ahlinya juga pemeriksaan kromosom dan lain-lain gitu. Jadi prinsipnya itu kita gabungkan semuanya, dari gejala-gejala yang kecil yang kita temukan sampai pemeriksaan penunjang nanti mendukung ke arah sana. Mungkin ngerti nggak ya, takutnya paham? Mungkin dari paham? Oke, paham. Paham. Oke.